Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait Key Performance Indicator. Dan perkenalkan, saya Metali Salsabila dan di sebelah kanan saya ada Hairunisya dan di sebelah kiri saya ada Sarina. dan adapun teman kelompok kami yang tidak bersempatkan hadir dikarenakan sakit yaitu Safitra. Itu baiklah, tak perlu lama-lama, langsung saja ke materi pertama. Baik, adapun judul dari materi kami yaitu Key Performance Indicator atau KPI dan Balance Scorecard atau BSC, yaitu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dibimbing oleh Ibu Karlina Ghazala Rahman, SE, MAK, AK, ACPI, ME. Baik, pertama saya akan memperkenalkan profil usaha dengan nama usaha Real Cafe, owner atas nama Andi Jufrial Bakti SHMM dengan skala usaha mikro yang beralamatkan Jalan Skarda N1 nomor 3B Makassar. Bidang usaha kafe, non kafein, snack dan makanan berat lainnya. Adapun platform media sosialnya yang tertera di bawah Instagram dan TikToknya. Nah, selanjutnya apa sih Balance Scorecard? Nah, Balance Scorecard atau BSC adalah sebuah metode manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari aspek non-keuangan. Konsep ini dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada awal 1990-an. Nah, sebagai respon atas keterbatasan pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada aspek finansial. Nah, selanjutnya visi dan misi dari Real Cafe. Yang pertama, visi. Nah, visi menjadi destinasi utama bagi pecinta kopi dengan pengalaman unik dan atmosfer nyaman serta memberikan nuansa yang unik dan berbeda dari kafe-kafe lain, karena Real Cafe menciptakan interior dari kombinasi kafe yang bertema sejarah bangsa Indonesia sehingga memberikan pemandangan yang lebih unik dan berbeda. Dan misinya, ia menyediakan kopi berkualitas tinggi dari biji pilihan, menciptakan lingkungan ramah dan menyambut semua komunitas, mendukung praktik bisnis berkelanjutan, memberikan pelayanan dan servis yang sangat baik terhadap customer sehingga memberikan kenyamanan. Nah, selanjutnya struktur organisasi Real Cafe. Pemilik dengan nama Andi Jufrial Bakti SHMM, HRD dengan nama Rizka Adelia Febrianti SE, leader kru dengan atas nama Wawan Setiawan. Selanjutnya kasir servers yang beranggotakan 3 orang atas nama Nur Rahmah Pusparini Sakia Amalia Nur. Kitchen staff yang beranggotakan 3 orang atas nama Galang Saputra, Nur Halisa Safira, dan Sarina. Adapun bartender terdiri juga dari 3 orang dengan atas nama Aan Afandi Syam, Ardianus Purukung, Muhammad Syawal Nurafi. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu perspektif dalam Balance Scorecard, yaitu kerangka kerja strategis. Poin pertama yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mendorong inovasi dan pengembangan karyawan. Yang kedua, perspektif keuangan. Perspektif ini mengukur kinerja keuangan dan profitabilitas. Yang ketiga, perspektif proses internal. Perspektif ini meningkatkan efisiensi dan aktivitas operasional. Dan yang terakhir, perspektif pelanggan. Perspektif ini memastikan kepuasan dan retensi pelanggan. Perspektif keuangan. Perspektif ini menilai kinerja keuangan organisasi sebagai indikator utama keberhasilan bisnis. Fokusnya adalah pada bagaimana organisasi menciptakan nilai bagi pemegang saham dan memastikan keberlanjutan finansial. Indikator yang umum digunakan meliputi laba bersih, pendapatan, return on investment atau ROI,
arus kas, dan pertumbuhan pendapatan. Perspektif keuangan menunjukkan hasil akhir dari strategi yang sudah dijalankan dan berfungsi sebagai tolak ukur apakah di sebuah organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan ekonominya. Selain itu, perspektif ini juga menjadi dasar bagi 3 perspektif lainnya untuk menetapkan target yang harus dicapai agar organisasi dapat tumbuh dan bertahan. Adapun perspektif keuangan dari Real Cafe tersebut yaitu tujuan strategis yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Presentase pengurangan bahan baku terbuang sebesar lebih dari 5% dan mengoptimalkan pemesanan bahan sesuai kebutuhan. Yang kedua, memastikan pendapatan per pelanggan. KPI-nya yaitu rata-rata nilai transaksi per pelanggan dan targetnya 50.000. Adapun tindakan dan pendukungnya yaitu promosi, paket bundling, dan pelatihan upselling staff. Yang ketiga, meningkatkan arus kas. KPI-nya yaitu rata-rata periode penagihan hutang atau per hari, targetnya kurang dari 30 hari. Dan tindakannya ialah mempercepat proses pembayaran pelanggan atau mitra. Yang kedua, rasio kas terhadap kewajiban jangka pendek lebih dari 1:1. Tindakannya mengelola pengeluaran dan meninjau kontrak pemasok. Selanjutnya yaitu diversifikasi sumber pendapatan. KPI-nya yaitu presentase pendapatan dari layanan tambahan, targetnya 15%. Dan tindakan pendukungnya yaitu menawarkan workshop kopi, ruang acara, dan layanan catering. Jumlah acara atau workshop per bulan yaitu targetnya sebanyak 10 acara. Tindakannya yaitu mengadakan promosi untuk penyewaan ruang acara. Dan yang terakhir dari perspektif keuangan, mengurangi risiko finansial. Tingkat pembayaran tepat waktu kepada pemasok, targetnya 100%, dan tindakannya menyusun jadwal pembayaran yang terencana dan konsisten. Dan presentase aset tidak produktif yang dimanfaatkan, targetnya itu kurang dari 90%, dan tindakannya identifikasi dan penjualan aset tidak produktif. Adapun laporan keuangan dari Real Cafe per 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Adapun pendapatan usahanya sebesar 117.000 sekian. Laba kotornya 447 juta sekian, dan beban umum dan operasional sebesar 371.000 sekian. Adapun laba bersih sebelum pajak senilai 76 juta sekian, pajak PPN 10% 38 juta sekian. Pendapatan PPN 0,5% atau omsetnya sebesar 1 juta sekian, dan laba bersih setelah pajak sebesar 35 juta sekian. Baik, selanjutnya yaitu perspektif pelanggan, di mana perspektif pelanggan ini menekankan pentingnya mematuhi kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai kunci keberhasilan jangka panjang. Organisasi harus memahami segmen pasar dan target pelanggan yang ingin dilayani. Kemudian, ada juga mengukur kinerja melalui indikator seperti kepuasan pelanggan, tingkat retensi, loyalitas, pangsa pasar, dan kemungkinan pelanggan merekomendasikan produk atau layanannya. Dengan fokus pada pelayanan, organisasi dapat meningkatkan reputasi merek, menjaga loyalitas pelanggan, dan memperluas pangsa pasar. Perspektif ini menghubungkan kualitas produk dan layanan dengan hasil keuangan yang ingin dicapai organisasi. Adapun KPI, perspektif pelanggan Real Cafe, yaitu tingkat kepuasan pelanggannya skor rata-rata dari survei kepuasan pelanggan atau bisa disebut feedback room, yaitu 4,5 dari 5. Adapun
tingkat retensi pelanggan dari Real Cafe, persentase pelanggan yang kembali dalam periode waktu tertentu, yaitu 60%. Adapun jumlah ulasan positif online-nya, total ulasan bintang 4-5 di platform seperti Google dan lain-lain, yaitu 30 total ulasannya. Adapun penjualan produk unggulannya atau kopi signaturnya, persentase penjualan dari menu kopinya yang paling unggul yaitu 30%. Nah, selanjutnya yaitu perspektif internal proses, di mana perspektif ini mengukur efektivitas dan efisiensi proses bisnis internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Fokusnya adalah pada proses-proses kritis yang menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendukung hasil keuangan. Indikator yang digunakan bisa berupa waktu siklus produksi, tingkat cacat produk, dengan biaya produksi dan produktivitas tenaga kerja. Dengan memperbaiki proses internal, organisasi dapat meningkatkan kualitas, inovasi, dan daya saing di pasar. Perspektif ini merupakan jembatan antara kebutuhan pelanggan dan hasil keuangan yang diharapkan. Adapun key performance perspektif internal proses Real Cafe, yaitu waktu tunggu pelanggan rata-rata atau pemesanan hingga pesanan siap, waktu yang diperlukan mungkin 5 menit, dan tingkat kesalahan pesanan persentase rata-rata yaitu hingga siap ada 2%. Adapun kepatuhan SOP-nya yaitu skor audit internal terhadap kepatuhan standar operasional yaitu mendapatkan 95%. Adapun tingkat pemborosan atau kerusakan produknya, persentase dari produk yang terbuang atau dari total produksi yaitu 1%. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada kemampuan organisasi untuk beradaptasi, belajar, berinovasi demi mendukung pertumbuhan jangka panjang. Aspek yang diukur meliputi pengembangan kompetensi karyawan, pelatihan, budaya organisasi, sistem informasi, dan kapasitas inovasi. Organisasi yang mampu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dan teknologi akan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Perspektif ini mendukung dan memperkuat proses internal yang pada akhirnya berdampak positif pada kepuasan pelanggan dan hasil keuangan. Kemudian KPI perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Indikator kinerja utama yang pertama yaitu jumlah produk baru yang diluncurkan. Deskripsi pengukurannya yaitu jumlah menu kopi atau makanan baru yang diperkenalkan. Targetnya yaitu 3 produk. Yang kedua yaitu tingkat adopsi produk baru. Deskripsi pengukurannya yaitu presentase penjualan dan produk baru dalam 1 bulan pertama. Targetnya yaitu 10% dari target penjualan. Yang ketiga yaitu tingkat retensi karyawan. Deskripsi pengukurannya presentase karyawan yang bertambah dalam periode waktu tertentu. Targetnya yaitu 80%. Kemudian yang terakhir pertumbuhan pengguna kartu member atau program loyalitas. Deskripsi pengukurannya yaitu peningkatan jumlah anggota program loyalitas atau pengguna member cafe. Targetnya yaitu 20%. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can't take my eyes off of you.